Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'udah. Qalu subhanak la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd, alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan istiqamah kita khususnya dan juga melaksanakan majelis zikir bulanan kita. Mudah-mudahan majelis yang telah kita laksanakan bersama, doa yang telah kita mintakan bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya hanya setakat akan membacakan kitab Muntakhabatnya, jilid yang pertama yang berhubung kait dengan hakikat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid darain amin ya mujibas sa'ilin. Telah berkata muallif yakni Hadratus Syekh radhiyallahu an yang berhubung kait dengan hakikat manusia. Beliau bersabda, beliau berkata, sesungguhnya manusia diciptakan terdiri atas dua alam, yaitu alam rohani, yakni alam yang kasat mata, dan juga alam jasmani, di mana keberadaan hati dalam diri manusia menjadi cermin bagi kedua alam tersebut. Inilah keindahan manusia, ikhwan yang dirahmati Allah. Kita ada dua keadaan, ada jasmania dan juga rohania, ya. Di mana dikatakan oleh Hadratus Syekh, hati dalam diri manusia menjadi cermin. Hati dikatakan menjadi cermin, maka dikatakan yang menjadi tempat penglihatan, yang menjadi tempat penilaian Allah adalah hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Subhanahu wa taala tak melihat bentuk zahir kita, namun yang Allah lihat adalah hati dan juga amalan kita. Jadi, maka dikatakan hati menjadi cermin bagi kedua alam tersebut. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berada di hadapan cermin, maka bayangannya akan nampak dalam cermin tersebut. Ya, apa yang ada di depan cermin mesti akan nampak. Begitulah kita akan nampak. Apabila kita bercermin, maka kita akan nampak. Begitu juga apabila yang zahir dari kita ini, itulah cerminan daripada hati kita. Apa yang terbuat ataupun apa yang dilaksanakan oleh manusia adalah merupakan cerminan dari hati seseorang itu. Maka dikatakan al-zahir yadullu 'alal batin. Zahir kita menunjukkan keadaan batin kita. Zahir kita menunjukkan hati kita. Maka dikatakan al-zahir mir'atul batin. Zahir merupakan cerminan batin. Nah, ini berbeza dengan malaikat, sebab malaikat tercipta dari alam yang kasat mata, ya, malaikat tak nampak. Nah, ini kita kembali lagi kepada akidah kita, ya. Asas akidah kita mesti kena mantap, rukun iman kita mesti kena mantap,
Sebab kepercayaan salah satunya adalah percaya kepada salah satu makhluk Allah yang tidak nampak oleh mata, yaitu malaikat. Kita ingat dulu apabila kita belajar akidah, mesti kita ingat pertemuan antara malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW yang mempertanyakan mahwal iman. Mahwal iman. Maka Rasulullah SAW jawab, al-iman antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Dan itu merupakan asas keimanan kita. Kita tak boleh lari daripada itu. Terlepas daripada 6 asas iman itu, berarti keimanan kita perlu ditanyakan. Kena mantap. Pertama mesti yakin dengan seyakin-yakinnya akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah pun kasat mata, tak nampak, ya, tak nampak mata juga, tak nampak oleh pandangan mata, tapi yang melihat adalah mata hati kita. Begitu juga malaikat, tak nampak. Malaikat tak nampak, tapi ada malaikat yang senantiasa bersama kita kemana-mana. Kiraman katibin, kan? Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat kiraman katibin, malaikat raqib dan atid yang senantiasa bersama kita kemanapun kita pergi, di mana mereka akan mencatat apa yang kita lakukan. Baik, begitulah satu di antara makhluk Allah yang kasat mata adalah malaikat tersebut. Baik, keutuhan malaikat adalah nur cahaya, lahir batinnya bening dan jernih, dan malaikat laksana kaca yang sinarnya jernih. Ya, kita yakin bahwa malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala tercipta dari nur. Ya. Kalau kita belajar dalam Aqidatul Awam, ya, wal malakul ladzi bila abil wa hum la aqlala syurba wa la nauma lahum, di sanalah penciptaan malaikat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat terbuat daripada nur, daripada cahaya yang bersih. Bila abid wala ummin, di mana Allah menciptakan malaikat ini tanpa ayah, tanpa ibu, malaikat tanpa jantina. Maka karena malaikat tanpa jantina, malaikat pun tidak ada perkawinan. Lain dengan manusia, Allah ciptakan manusia ini sempurna. Ada 2 sifat pembawaan manusia, yaitu nafsu dan akal. Kalau malaikat hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan akalnya saja, tapi manusia oleh Allah diciptakan bersama dengannya nafsu dan akal. Berbeza dengan binatang. Binatang Allah ciptakan hanya dengan nafsu sahaja. Baik, kemudian oleh karenanya cermin tidak dapat menampilkan bayangan malaikat yang ada di hadapannya, karena malaikat tidak memiliki jasad yang kasat mata yang bisa terpantul bayangannya di hadapan cermin. Inilah siri rahasia yang terpendam dalam pantulan yang berhadapan. Begitulah. Jadi tak boleh nampak oleh apabila di depan cermin pun tak nampak. Baik. Kemudian maka hakikat manusia adalah rohani yang bersemi dan bersemayam di dalam jasad yang kasat mata. Jadi ada 2 ya bagian kita, ada rohani, ada jasmani. Ya, ada rohani, ada jasmani. Maka dikatakan dalam kitab Nasaihul Ibad, manusia ini ada memiliki 3 bahagian. Ada jasad, ada roh, ada amal. Jasad kembalinya kepada tanah, manakala roh kembalinya kepada Allah, sedangkan amal adalah kembalinya kepada kita sendiri. Itu 3 bahagian, ya, 3 bahagian kita: jasad, roh, dan amal. Baik, kemudian kondisi rohani dalam diri manusia keberadaan kasat mata berupa nur cahaya robbaniyah, ya. Kemudian alam tersebut terdinding, tertutup, dan terhalang oleh sifat basyariyah, sifat kemanusiaan yang tidak kasat mata. Jadi kalaulah manusia tadi, ya, nur cahayanya ataupun nur robbaniyahnya akan tertutupi oleh sifat ataupun sifat basyariyah, yakni sifat kemanusiaan yang
nampak oleh kita. Jadi kita ini ada dua bahagian, ada jasad, ada rohani, ada jasmani. Namun yang paling penting hakikatnya adalah rohani. Sebab yang akan kembali kepada Allah adalah rohani yang kita. Yang kembali kepada Allah adalah rohani yang kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana pada hari itu anak dan harta tidak ada manfaatnya kecuali mereka yang datang dengan membawa hati yang salim. Hati yang salim berarti rohaniah yang selamat, ya, rohaniah yang selamat. Berarti yang akan kembali kepada Allah adalah rohaniah kita. Sedangkan jasad kembali kepada tanah, kemudian akan hancur. Baik, kemudian seseorang yang sifat kemanusiaannya mengalahkan rohaniahnya atau latifahnya, maka ia selamanya akan terpenjara dalam keterdindingan dan terbelenggu dalam bentuk fisiknya, yakni hawa nafsu, kenikmatan duniawi dan kebiasaannya dilakukan sebelumnya. Baik, jadi dari dua keadaan itulah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, mana satu yang lebih kuat? Yang ada pada diri kita, sama ada rohaniahnya lebih kuat ataupun jasmaniahnya lebih kuat. Yakni yang paling gampang antara hatinya ataupun akalnya dengan nafsunya, mana yang lebih kuat. Maka itu dikatakan oleh dalam kitab Nasaihul Ibadah, dikatakan tuba liman kana aqlu amiran wa hawahu asiran. Tuba, beruntunglah orang yang akalnya menjadi pemimpin manakala nafsunya dapat dipimpin atau menjadi pak turut atau nafsunya mengikut. Dengan arti setiap apa yang menjadi keinginan nafsunya akan dipertimbangkan lebih dahulu oleh akalnya. Kalau akal mengatakan ini tak boleh, nafsu pun akan mengikut. Ya, kalau akal mengatakan oh boleh, ini diperbolehkan, maka barulah kita buat. Inilah orang yang akan beruntung, di mana nafsunya sudah terdidik, kemudian nafsunya akan mengikuti terhadap rohaniahnya, terhadap akalnya tadi. Maka sebaliknya, wawailun liman kana hawahu amiran, ya. Celakalah orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin manakala akalnya menjadi pak turut, ya. Jadi hawa nafsunya menguasai dirinya. Setiap apa yang menjadi keinginan hawa nafsu senantiasa diikuti, sama ada halal ke haram ke, akalnya hanya mengikut terhadap kehendak hawa nafsu. Itu diantara golongan yang akan celaka. Maka dikatakan terkungkung, ya. Katakan yang hadras tadi, seorang yang sifat kemanusiaannya mengalahkan rohaniahnya atau latifahnya, maka ia selamanya akan terpenjara atau terkungkung dalam keterdindingan dan terbelenggu dalam bentuk fisiknya, yakni hawa nafsu, kenikmatan-kenikmatan duniawi dan kebiasaan yang dilakukan sebelumnya. Begitulah, hanya istilahnya dirinya telah dikuasai oleh nafsunya tadi. Maka sebaliknya, seorang yang sifat rohaniah atau latifahnya mengalahkan sifat kemanusiaannya, maka rohnya akan sampai bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rohnya dapat kembali ke asalnya tanpa terhalangi oleh bumi, langit, arsy, kursi dan lain sebagainya. Begitulah apabila sifat rohaniahnya, hatinya, akalnya tadi, ya, telah dapat menguasai sifat basariahnya, maka roh yang seperti ini, rohaniah yang seperti ini akan bersimpuh ataupun senantiasa dapat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan apa? Akan senantiasa, yang paling mudah akan senantiasa ingat, ya, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling mudah dipahami. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin
wal qanatiril muqantarati minadz dzahab wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'am wal haris dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang bermaksud dijadikan indah pada pandangan mata, pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawaladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni surga. Begitulah memang sudah semula jadi manusia dihiasi, ya, cinta terhadap perkara-perkara tersebut. Nah, sekarang bagaimana kecintaannya itu diarahkan kepada perkara-perkara yang baik. Nah, ini sehingga rohaniyahnya, ya, tidak dikalahkan oleh nafsunya, sehingga nafsunya itu ingin mendapatkan apa yang dia cintai tadi dengan segala cara, sama ada cara itu betul ke tak betul, yang penting dapat. Nah, ini. Maka kalau itu yang terjadi, maka rohaniyahnya sudah dikalahkan oleh nafsunya tadi. Kemudian diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, musuh yang paling berbahaya bagi kamu adalah nafsu yang berada di antara kedua lambung kamu. Nah, ini yang sering didahulukan oleh hadratus saya, a'da aduwik nafsukal lati baina jambai. Ya. A'da aduwik, musuh yang paling bahaya bagi kita adalah nafsu kita. Sedangkan dalam Al-Quran Allah mengatakan musuh kita juga, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Maka hakikatnya kita memiliki dua musuh yang tak nampak, ya? Musuh yang sebenarnya yang tak nampak oleh mata kita, yaitu syaitan dan nafsu tadi itu. Baik, kemudian diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setan itu tidak halangi hati anak Adam, niscaya mereka akan dapat melihat alam malakut atau alam kemalaikatan. Begitulah, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya setan tidak menghalang-halangi kita, maka anak Adam akan dapat melihat alam malakut. Jadi yang menjadikan penghalang selain daripada nafsunya sendiri dan juga syaitan. Maka itu dalam hal ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa, ya, dikatakan kenapa walaupun Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hari-hari kita telah sholat, tapi macam mana kenyataannya? Ya, kenyataannya kita pun masih melakukan perkara yang mungkar. Di manakah letaknya? Ya, di manakah letak kesalahannya di sini? Nah, ini. Maka itu dikatakan syaitanlah yang akan mengganggu saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, syaitan menghalang-halanginya. Nah, hakikatnya kita hari-hari ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi dikatakan kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala bila kita menghadap Allah. Nah, bila kita menghadap Allah, yakni saat kita melaksanakan sholat. Maka dikatakan sholat adalah mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Jadi orang yang beriman mi'raj, kita ingat kisah Isra Mi'raj. Mi'raj berarti naiknya Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita mi'raj kita adalah saat kita laksanakan sholat. Baik, mari katakanlah hadratus saya menceritakan hal ini, ya. Dalam buku ini katakan Samudra Mutiara Hikmah, ya. Hadratus saya menceritakan tentang keadaan seorang hamba saat sholat, ya. Saat sholat, apabila kita sholat menghadap Allah, kemudian kita membaca suratul Fatihah, ya. Apabila kita membaca suratul Fatihah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membagi salat menjadi dua bahagian, ya, yaitu hubungan antara aku dan hambaku.
dan permohonan hambaku. Yang pertama, hubungan antara kita dengan Allah. Yang nomor dua adalah permohonan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dalam surah apa? Dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi sembah berarti hubungan antara kita dengan Allah, manakala wa iyyaka nasta'in adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dalam sambungan hadis tadi yang maksudnya ya, maka ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin ya, maka Allah berfirman, hambaku telah memuji kebesaranku ya, memuji kebesaranku. Inilah jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita paham bahasa Arabnya maka kita akan mudah untuk khusyuk dalam sholat. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, satu di antara perkara yang menjadi sebab kita boleh khusyuk dalam sholat, pertama adalah hudurul qalbi, hadirnya hati ya, hadirnya hati. Yang nomor dua adalah at-tafahum. At-tafahum itu berarti memahami apa yang dibaca, memahami apa yang dibaca, bermula daripada iftitahnya, fatihahnya, dan bacaan-bacaan yang lain. Dia memahami apa yang dia baca itu tadi. Maka apabila kita mengucapkan alhamdulillah, maka kata Allah berfirman, hambaku telah memuji kebesaranku. Dan ketika ia membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman, hambaku telah memuji kebaikanku. Kebaikan Allah kepada kita begitu banyak. Kebaikan Allah kepada kita begitu banyak. Walaupun kita banyak maksiat, tetap kenikmatan tak pernah putus kepada kita. Walaupun kita senantiasa maksiat, nikmat Allah kepada kita pun tak pernah terputus. Ini diantara satu rahmatnya Allah kepada kita. Kemudian, dan ketika ia membaca Maliki Yaumiddin, apabila kita membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Yakni kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang merajai di hari pembalasan, yang menjadi raja di akhirat ya, di hari pembalasan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kembali lagi mesti keyakinan asas akidah mesti kuat ya. Asas akidah mesti kuat, baru kita akan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maliki Yaumiddin. Jadi apabila kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah mengatakan, hambaku telah mengagungkanku. Dan ketika ia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, apabila kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, inilah hubungan antara aku dan hambaku, dan baginya apa yang ia minta ya? Dan baginya apa yang ia minta, yakni hubungan kita dengan Allah adalah melalui ibadah. Kemudian selepas itu barulah kita meminta kepada Allah melalui ayatnya wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kemudian, dan ketika ia membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berfirman, inilah untuk hambaku dan baginya apa yang ia minta. Begitulah ya, apa yang ia minta, apa yang kita minta dalam ihdinas siratal mustaqim ya, kita minta ditunjukkan ke jalan yang lurus ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya mereka-mereka yang telah Engkau beri nikmat. Siapa yang telah diberi nikmat? Adakah yang dimaksud nikmat ini nikmat kekayaan, orang yang pangkat tinggi, orang yang kaya? Tidak. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, yakni jalannya empat golongan ya, jalannya para nabi, para mereka-mereka yang bersungguh-sungguh, siddiqin, yang bersungguh-sungguh keimanannya kepada Allah, wasyuhada'i, mereka yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala,
kemudian wassalihin, yaitu jalannya orang-orang yang saleh. Itulah yang kita minta hari-hari, minta ditunjukkan ke jalan yang lurus, ditunjukkan ke jalan yang lurus. Kadang-kadang dan ditunjukkan ke jalan yang lurus, tapi kita tak mau mengikutinya. Contohnya Allah dah tunjukkan kita mengikuti Hadratus Syekh yang kita yakin beliau adalah orang yang saleh. Ini adalah salah satu jalan yang lurus. Jalan yang diemban oleh Hadratus Syekh adalah jalan yang lurus. Ini kita kena yakin. Nah ini ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dibenci. Orang yang dibenci oleh Allah, dan juga bukan jalannya orang yang sesat. Nah ini. Baik. Kemudian, jadi apabila begitu kita sampai ke ayat tersebut, Allah berfirman, inilah untuk hambaku dan baginya apa yang dia minta. Begitulah yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian ya, dikatakan kalaulah kepingin kita nih bercakap-cakap dengan Allah adalah melalui salat. Melalui salat. Sebab dalam salat kan kita cakap inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Kemudian dalam Fatihah tadi, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah. Yang namanya mu nih kan di depan kita, bukan kepadanya. Kalau nya berarti orang yang ketiga, ini mu berarti di depan kita. Hanya saja karena kita tak nampak Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yakin bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tapi kadang-kadang begitulah, kita lalai. Saat kita sholat pun kita lalai dari bacaan-bacaan tadi. Satu di antaranya yang menjadi penyebabnya adalah terkedinding ya, ataupun ditutup, ataupun dikatakan dihalang-halangi oleh syaitan tersebut. Begitulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian kita perlu ya, selain kita berzikir, kita pun perlu berfikir. Maka dikatakan antara dua, zikir dan fikir. Fikir, maka dikatakan dalam hadis tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sittina sanatan. Tafakkur 1 jam lebih baik daripada ibadah yang tak menghasilkan ma'rifat kepada Allah, walaupun ia dilaksanakan selama 60 tahun. Tafakkur 1 jam tapi dapat mendatangkan kemakrifatan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka pri pentingnya tafakkur, pri pentingnya muhasabah. Nah ini, maka dengan demikian dikatakan dalam kitab Nasaihul Ibadnya, ada beberapa perkara yang menjadi fokus pemikiran. Dikatakan innal fikrah ala khamsati wujuhin. Fikrah, berfikir terdapat terhadap 5 sasaran. Pertama, berfikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah ya. Berfikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah, maka ianya akan menghasilkan tauhid ataupun yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala ya? Terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Bermacam-macam lah tanda-tanda kebesaran Allah. Contoh dalam penciptaan langit, penciptaan bumi. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Inilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka-mereka yang yakin. Begitu juga wa fi anfusikum, dan dalam diri kamu sendiri, apakah kamu tidak melihatnya? Jadi dalam diri kita sendiri ada tanda-tanda kebesaran Allah. Mana tanda-tanda kebesaran Allah dalam diri kita? Allah ciptakan lidah yang satu aja boleh macam-macam merasakan, manis lah, masam lah, pahit lah, dan lain sebagainya kan. Kemudian Allah ciptakan mata, kita boleh melihat, boleh membezakan antara yang baik yang tak baik, dan lain sebagainya. Dimana dengan memikir tanda-tanda kebesaran Allah tadi akan melahirkan, akan mendatangkan keimanan, ketauhidan kepada Allah, dan juga akan yakin kepada Allah. Kemudian yang nomor 2, wa fikratun fi ala ilah.
berpikir, mengingati nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka min ni'matin fa min Allah. Apapun bentuk nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalaulah kita nak menghitung nikmat Allah, tak akan mampu. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat pergi masjid, datang ke masjid, laksanakan khususi termasuk nikmat. Apalagi sehat termasuk nikmat. Kalau sakit dah tak boleh datang, maka sehat adalah satu kenikmatan yang besar. Maka apabila kita mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan timbul apa? Yatawalladu minhal mahabbah wa syukur. Akan timbul yaitu rasa cinta kepada Allah dan juga akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia ingat akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang nomor 3, ikhwan akhwat, berpikir fi wa'dillah, berpikir tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, contohnya innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang yang baik-baik akan diletakkan dalam surganya Allah. Contoh, di mana dengan janji-janji Allah itu akan timbul dorongan, dorongan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kita keikhlasan seseorang berperingkat-peringkat. Kalau bagi mereka yang betul-betul dah ikhlas lillahi ta'ala, dijanjikan ke, tak dijanjikan ke, dia akan buat. Tapi ada sebagian atau kebanyakan dia akan buat karena melihat janjinya tadi. Karena Allah janjikan surga, maka dia terdorong untuk mengerjakan amal ibadat tadi karena ingin mengejar surganya. Baik, kemudian yang nomor 4, berpikir tentang wa'idillah, ancaman Allah. Ancaman Allah. Contohnya apa ancaman Allah? Kalau kita ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Contoh, kalaulah kamu mensyukuri nikmat, Allah akan tambah. Tapi kalaulah kamu mengkufurinya, ingat azabku sangatlah pedih. Ingat azabku sangatlah pedih. Itulah ancaman Allah bagi mereka yang mengkufuri nikmat. Jadi apa yang timbul kalau kita mengingat ancaman-ancaman begitu? Maka akan timbul haibah, akan timbul rasa takut apabila kita mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor terakhir, wa fikratun fi taksiri nafsi 'ani ta'at ma'isanilah ilaihi yatawalladu minhal haya. Yang terakhir adalah berpikir tentang kekurangan dirinya. Kekurangan dirinya, kita belum sempurna dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah telah berbuat baik kepada kita. Kita ingat kekurangan, mungkin kekurangan dalam ibadah kita, dalam sholat kita, dalam mengingati Allah dan lain sebagainya, dalam mensyukuri nikmatnya. Maka kalau kita ingat akan kekurangan-kekurangan begitu, yatawalladu minhal haya, akan timbullah sifat malu dalam diri kita. Begitulah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya berpikir tadi itu. Berpikir, satu di antaranya dapat mendatangkan kecintaan, mendatangkan keyakinan, mendatangkan ketauhidan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hubungan antara antara zikir dan fikir. Kalau zikir saja tapi tak diikuti, tak diimbangi dengan berfikir, maka mungkin zikirnya tak memberikan kesan, tak memberikan kesan. Walaupun dijanjikan oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, contohlah dalam hadis Rasul mengatakan, man qala la ilaha illallah mukhlishan tahwalal jannah. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah ikhlas, maka dia akan masuk surga. Gitu aja. Begitu simpel, mudah masuk surga. Baca la ilaha illallah ikhlas, masuk surga. Sekarang pengertian ikhlasnya macam mana? Sahabat pun bertanya, "Fama ikhlasuha ya Rasulullah?" Macam mana ikhlas, pengertian ikhlas dalam baca la ilaha illallah itu? Apabila
kalimah la ilaha illallah menjadi pendorong untuk melakukan ketaatan dan juga menjadi pencegah daripada melakukan kemaksiatan. Jadi mudah-mudahan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir kita menjadikan pendorong bagi kita untuk taat kepada Allah, dalam masa yang sama menjadi pencegah ataupun penghalang daripada melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sedikit apa yang boleh disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na ya nafi bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ilahi lasdulil firdausi ala wala aqwa ala nari jahimi fahabli taubatan wa firdunubi fa innaka ذنبي العديم وعاملني معاملة الكريم وثبت